Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku. Di video kali ini aku akan nge-share cara membuat cheddar cheesecake. Ini rasanya enak banget, empuk dan padat, menul-menul. Aku pakai keju cheddar slice itu loh, sebanyak 3 lembar. Dan ini cuma 1 kali pemanggangan pakai api atas dan bawah. Tidak ribet pokoknya. Tonton terus hingga akhir ya. Yang pertama kita siapkan adalah loyangnya dulu. Ini loyang pemanggangan, loyang stainless. Ini udah aku olesi margarin dan aku tempelkan dengan baking paper. Kalau kalian mau pakai yang bongkar pasang itu juga bagus. Wajib kalian tempelkan di bagian bawah aluminium foil agar airnya itu nanti nggak masuk. Selanjutnya kita siapkan 140 gram susu full cream atau susu UHT. Lalu ini ada poached slice atau keju cheddar yang slice. Ini aku pakai sebanyak 3 lembar atau ditimbang itu sama kurang lebih 60 gram. Dan ini butter anchor yang salt. Selanjutnya kita siapkan panci untuk melumerkan susu dengan kejunya. Ini dengan cara dimasak di api kecil ya. Ini kita kecilkan api, lalu kita masak sambil diaduk-aduk. Ini nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh dibiarkan sampai mendidih. Harus diaduk terus seperti ini dengan whisk sampai benar-benar lumer dan sedikit mendidih. Oke, ini udah mendidih dan aku matiin apinya. Aku aduk-aduk lagi sebentar. Dan selagi panas, aku tuangkan butternya ke dalam sini. Lalu aku aduk-aduk lagi sampai tercampur dengan rata, sampai butternya mencair ya di dalam. Nah, ini udah cukup, udah tercampur dengan rata. Kemudian ini akan aku sisihkan terlebih dahulu sampai hangat kuku. Dan aku siapkan 50 gram tepung terigu. Ini terigu pro sedang, merek segitiga biru. Kemudian ini 10 gram tepung maizena, 3 butir telur. Ini akan aku pisahkan kuning dan putihnya sebentar. Dan ini gula pasir sebanyak 50 gram. Dan ini adalah jeruk nipis. Aku akan pakai perasan jeruk nipis sebanyak 1 sendok makan sebentar untuk di putih telurnya. Sekarang kita pisahkan telur antara putih dan kuningnya. Kita lakukan satu persatu ya. Dan ini udah selesai. Ini udah hangat kuku. Aku akan masukin telur kuningnya secara 2 tahap.
Ini aku akan aduk sampai benar-benar rata. Oke, kita masukkan tepung terigu ke dalam adonan kuning telurnya. Kemudian kita aduk sebentar. Selanjutnya kita masukkan tepung maizena. Kita aduk lagi. Ini aduknya sebentar aja, kemudian kita sisihkan. Kita siapkan adonan putih telurnya. Maaf tadi ini aku kelupa nyebut perisa vanili. Ini aku pakai sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu aku kasih 1 sendok makan perasan jeruk nipis. Kalau kalian tidak ada perasan jeruk nipis, kalian boleh pakai setengah sendok makan cuka atau cream of tartar. Kita kocok dulu sampai sedikit berbusa. Kecepatan tinggi nomor 5 ya. Dan ini sudah cukup berbusa, kemudian aku akan masukkan gula pasir. Ini gula pasirnya aku kasih beberapa tahap, nggak langsung tuangkan sekali. Ini gulanya udah masuk semua. Kita mixer terus sampai mengembang soft peak. Jangan terlalu kaku. Ini udah cukup, tidak terlalu kaku. Kita matikan mixernya. Selanjutnya kita ambil 2 sendok spatula putih telur yang udah dikocok, kita masukkan ke adonan kuning telur. Lalu kita aduk perlahan-lahan pakai whisk sampai benar-benar tercampur. Ini pelan-pelan aja aduknya, jangan cepat-cepat. Aduknya pelan-pelan aja. Ini udah cukup tercampur, kemudian kita akan masukkan adonan kuning telur ini ke dalam loyang putih telur yang udah dikocok tadi. Cara ini dilakukan agar adonan putih telurnya itu tidak cepat turun. Kemudian kita aduk lagi memakai whisk. Ini aduknya pelan-pelan aja, jangan buru-buru.
Ini terlihat sudah tercampur rata, tapi aku akan pastiin tidak ada endapan adonannya di bagian bawah. Ini aku pakai spatula, kita aduk lipat. Selanjutnya kita masukkan adonan ini ke dalam loyang pemanggangan. Kemudian akan saya ratakan seperti ini dengan spatula. Dan saya hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Sebelum kita panggang, kita panasin ovennya dulu selama 10 menit di suhu 160 derajat. Teman-teman, aku panggang sistem oven Mary atau loyang utama dialasi loyang lain yang lebih besar dan berisi air setinggi 1 cm. Aku panggang di suhu 175 derajat, api atas bawah selama 40 menit. Ini sudah 40 menit ya. Dia sedikit pecah tapi nggak apa-apa. Ini hasilnya sangat enak, empuk dan padat. Manisnya juga pas. Sistem pemanggangannya tidak perlu lama, ini hanya 40 menit. Dan ini matangnya pun sempurna. Oke, sekian dari video saya hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Makasih.